Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai identitas trigonometri. Nah, untuk identitas trigonometri ini ada rumus-rumus dalam identitas trigonometri yang sering kita jumpai, yaitu yang pertama sinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian yang kedua, tangen kuadrat alfa ditambah 1. Maaf. Yang kedua yaitu tangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Kemudian yang ketiga, kotangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, untuk identitas trigonometri yang pertama, itu sinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa sama dengan 1, kita akan menentukan benarkah bahwa sinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa itu sama dengan 1. Nah, sebelum ke sana, tentunya kalian masih ingat untuk nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, ya. Kalau di sana diberikan segitiga siku-siku dengan sudut alfa ini ya, dengan sisi di depan sudut alfa ini kita anggap sebagai sisi X, ya. Kemudian sisi samping sudut alfa ini kita anggap sebagai sisi Y, sedangkan sisi miringnya itu kita anggap sebagai sisi Z. Maka kita bisa menentukan nilai perbandingan trigonometrinya, yaitu sinus alfa itu sama dengan nilai perbandingan sisi di depan sudut, ya. Jadi sisi di depan sudut alfa ini atau sisi X-nya itu dibagi dengan sisi miringnya atau sisi Z, sehingga sinus alfa itu akan sama dengan X per Z. Nah, kemudian kosinus alfa itu perbandingan antara sisi samping sudut, ya, sisi samping sudut alfa atau sisi Y dengan sisi miringnya atau sisi Z, sehingga kosinus alfa itu akan sama dengan Y per Z. Kemudian yang ketiga, untuk tangen alfa itu merupakan perbandingan antara sisi di depan sudut dengan sisi sampingnya, sehingga tangen alfa itu akan sama dengan X per Y. Nah, dari nilai perbandingan trigonometri ini kita nanti bisa menentukan harga sinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa itu akan sama dengan 1. Nah, di sini kita peroleh sinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa itu akan sama dengan X per Z kuadrat ditambah Y per Z kuadrat. Karena apa? Sinus kuadrat alfa, kita lihat pada perbandingan sinusnya. Di sana untuk perbandingan sinusnya itu sin alfa itu akan sama dengan X per Z. Nah, kalau di sini sin kuadrat alfa, maka nilai perbandingannya akan menjadi X per Z dikuadratkan. Begitu juga untuk kosinusnya, ya. Kosinus kuadrat alfa itu akan sama dengan Y per Z. Nah, kalau di sini kosinus kuadrat alfa, maka Y per Z dikuadratkan, sehingga diperoleh sin kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa itu akan sama dengan X kuadrat dibagi Z kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi Z kuadrat, sehingga bisa kita tulis semacam ini, X kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi Z kuadrat. Nah, dari sini kita kembali ke segitiga siku-sikunya. Tentu kalian masih ingat untuk teorema Pitagoras. Nah, pada teorema Pitagoras kita bisa menentukan nilai Z kuadrat ini, ya, nilai Z kuadrat itu merupakan penjumlahan sisi siku-siku segitiga tersebut, ya, dikuadratkan, sehingga diperoleh Z kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, dari sini kita bisa
mengubah nilai x kuadrat ditambah y kuadrat ini dengan nilai z kuadrat, sehingga diperoleh sin kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa itu akan sama dengan z kuadrat dibagi z kuadrat, karena x kuadrat ditambah y kuadrat kita ubah ke bentuk z kuadrat, sehingga untuk sin kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa itu akan sama dengan 1 z kuadrat dibagi z kuadrat itu 1, sehingga untuk identitas trigonometri yang pertama, sin kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, dari sini untuk identitas trigonometri yang pertama itu sin kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa sama dengan 1. Ini juga bisa kita ubah bentuknya ke dalam sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi kosinus kuadrat alfa. Artinya kalau kita mau mencari nilai sin kuadrat alfa, maka bisa ditentukan dari 1 dikurangi kosinus kuadrat alfa, atau sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurangi kosinus kuadrat alfa. Kemudian kalau kita mau mencari harga kosinus kuadrat alfanya, ini akan sama dengan 1 dikurangi sinus kuadrat alfa. Nah, itu untuk identitas trigonometri yang pertama. Kemudian untuk identitas trigonometri yang kedua yaitu tangen maaf, saya ulangi. Untuk identitas trigonometri yang kedua yaitu tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan secant kuadrat alfa. Nah, di sini tentu kalian bisa menentukan harga tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan secant kuadrat alfa. Itu kita peroleh dari rumus identitas trigonometri yang pertama, ya. Dengan cara apa? Kita bagi dengan kosinus kuadrat alfa. Jadi rumus identitas trigonometri yang pertama ini kita bagi dengan kosinus kuadrat alfa, maka diperoleh sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa sama dengan 1 per kosinus kuadrat alfa. Kemudian kita tentukan sin kuadrat alfa dibagi kosinus kuadrat alfa. Kalian tentu masih ingat harga sin alfa dibagi kosinus alfa itu kan akan sama dengan tangen alfa. Artinya kalau di sini ada sin kuadrat alfa dibagi kosinus kuadrat alfa itu juga akan sama dengan tan kuadrat alfa. Kemudian berikutnya untuk kosinus kuadrat alfa dibagi kosinus kuadrat alfa ini bisa akan sama dengan 1. Ya, kita coret ini yang sama dengan 1. Kemudian yang selanjutnya untuk 1 per kosinus kuadrat alfa ini kalian juga masih ingat untuk 1 per kosinus kuadrat alfa itu kan sama saja dengan secant alfa. Jadi kebalikan dari kosinus alfa itu kan secant alfa, atau secant alfa itu 1 per kosinus alfa, sehingga bentuk ini ya 1 per kosinus kuadrat alfa bisa kita ubah menjadi secant kuadrat alfa. Nah, ini untuk identitas trigonometri yang kedua. Bentuk ini juga bisa kita ubah kalau kita mau menentukan harga tangen kuadrat alfanya, ya. Tangen kuadrat alfa itu sama dengan secant kuadrat alfa dikurangi 1. Nah, kemudian untuk identitas trigonometri yang ketiga, kotangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan cosecant kuadrat alfa. Nah, kalau pada saat kita menentukan nilai rumus identitas trigonometri yang kedua itu kan rumus identitas trigonometri yang pertama kita bagi dengan kosinus kuadrat alfa. Nah, sekarang kita bagi dengan sinus kuadrat alfa, ya. Jadi sinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa sama dengan 1, kita bagi dengan sinus kuadrat alfa, maka diperoleh
semacam ini, sin kuadrat alfa dibagi sinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa dibagi sinus kuadrat alfa sama dengan 1 per sinus kuadrat alfa. Nah, untuk sinus kuadrat alfa dibagi sinus kuadrat alfa ini kan akan sama dengan 1 ya. Kemudian kosinus kuadrat alfa dibagi sinus kuadrat alfa. Ini kalian tentu masih ingat untuk nilai cos alfa dibagi sinus alfa itu kan sama dengan kotangen alfa. Nah, maka bentuk kosinus kuadrat alfa dibagi sinus kuadrat alfa ini juga bisa kita ubah menjadi kotangen kuadrat alfa. Kemudian untuk 1 per sinus kuadrat alfa ini juga bisa kita tentukan ya dengan cara kalian tentu masih ingat untuk nilai kebalikan dari sinus alfa ya. Kebalikan dari sinus alfa itu kan kosekan alfa, atau kosekan alfa itu akan sama dengan 1 per sinus alfa. Jadi kalau di sini 1 per sinus kuadrat alfa itu sama artinya dengan kosekan kuadrat alfa. Sehingga untuk identitas trigonometri yang ketiga itu 1 ditambah kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Atau kalau kita mau mencari nilai kotangen kuadrat alfanya itu akan sama dengan kosekan kuadrat alfa dikurangi 1. Nah, itu untuk rumus-rumus identitas trigonometri. Jelasnya kalian perhatikan contoh berikut. Nah, contoh nomor 1, kita disuruh untuk membuktikan bahwa kosinus x ditambah sinus x dikuadratkan itu akan sama dengan 1 ditambah 2 kosinus x dikali sinus x. Nah, untuk penyelesaiannya itu kita bisa membuktikan lewat ruas sebelah kiri ini ya, ruas sebelah kiri, atau kita juga bisa membuktikan lewat ruas sebelah kanan. Nah, pada contoh kali ini kita akan buktikan lewat ruas sebelah kiri, yaitu cos x ditambah sin x dikuadratkan itu nantinya harus sama dengan 1 ditambah cos x dikali sin x ini. Nah, sebelum kita membuktikan, kalian tentu masih ingat ya, untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat, yaitu dengan pemfaktoran, itu kan di sana bahwa A ditambah B dikuadratkan itu akan sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat ya. Sehingga dengan dasar ini kita bisa menentukan cos x ditambah sinus x dikuadratkan itu nantinya akan sama dengan kosinus kuadrat x ditambah 2 cos x dikali sinus x ditambah sinus kuadrat x. Nah, kemudian sinus kuadrat x ini kita kelompokkan dengan kosinus kuadrat x sehingga diperoleh cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x ditambah 2 kosinus x dikali sinus x. Nah, cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x ini kan merupakan identitas trigonometri yang pertama, yaitu sin kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa sama dengan 1. Sehingga ini pun bisa kita ubah menjadi 1. Artinya cos kuadrat x ditambah sinus kuadrat x itu akan sama dengan 1 ditambah 2 cos x dikali sinus x ya. Sehingga cos x ditambah sin x dikuadratkan itu akan sama dengan 1 ditambah 2 cos x dikali sin x, dan ini sama dengan pernyataan pada ini soal yang di atas ini ya. Artinya ini sudah terbukti bahwa
cos X ditambah sin X dikuadratkan itu akan sama dengan 1 ditambah 2 cosinus X dikali sinus X. Nah, jelas ya sampai sini. Nah, kemudian untuk contoh nomor 2. Untuk contoh nomor 2, buktikan bahwa tan X dikali sinus X ditambah cosinus X sama dengan secant X. Ini. Nah, untuk contoh nomor 2 ini kita membuktikan bahwa tan X dikali sinus X ditambah cosinus X itu sama dengan secant X. Nah, kita masih membuktikan lewat ruas sebelah kiri ya. Jadi yang mau kita buktikan ruas sebelah kiri ini ya, karena yang paling mudah kayaknya ya lewat ruas sebelah kiri ini ya, sehingga kalau kalian masih ingat ya bahwa nilai tangen X ini ya, tangen X itu bisa kita ubah ke dalam bentuk ini ya. Jadi kalian masih ingat bahwa tan alfa itu sama dengan sinus alfa dibagi cosinus alfa, maka nilai tan X ini pun bisa kita ubah ke dalam bentuk sinus X dibagi cosinus X ya, sehingga diperoleh bahwa tan X dikali sinus X ditambah cosinus X, nilai tangennya kita ubah ke bentuk sin X per cosinus X ya, sehingga sin X dibagi cosinus X dikali sinus X ini ya, dikali sinus X ditambah cosinus X ya, sehingga ini diperoleh sinus kuadrat X. Sinus kuadrat X ini dari mana? Sinus X dikali dengan sinus X ya, ditambah cos X dikali cos X dibagi cosinus X. Nah, ini kenapa cosinusnya kok banyak sekali ya, ada cos X dikali cos X dibagi cosinus X. Nah, ini karena apa? Cosinus X ini kita ubah ke bentuk pecahan. Artinya cosinus X, kalau cosinus X dibagi 1 itu kan sudah bentuk pecahan ya. Atau kita bisa menentukan untuk menyamakan penyebutnya dengan ini ya, dengan sin X per cosinus X atau sin kuadrat X dibagi cosinus X. Maka cos X ini ya, cos X ini kita ubah ke bentuk cos X dibagi 1. Nah, kalau mau kita samakan penyebutnya ya berarti penyebut dari cos X per 1 ini kita ubah ke cos X atau kita kalikan dengan cos X. Maka kalau penyebut dikalikan dengan cos X, nanti pembilangnya pun sama, dikalikan dengan cos X. Makanya di sini ada cosinus X dikali cosinus X. Ini kan ada cosinus X dikali cosinus X per cos X ya, sehingga dari sini diperoleh sinus kuadrat X ditambah cosinus kuadrat X. Nah, karena cos X dikali cos X itu kan sama dengan cosinus kuadrat X dibagi cosinus X. Nah, ini. Nah, sin kuadrat X ditambah cosinus kuadrat X ini pun ternyata rumus identitas trigonometri yang pertama ya, sehingga ini bisa kita ubah menjadi 1. Maka cosinus kuadrat X ditambah cosinus kuadrat X itu akan sama dengan 1 per cosinus X ini, dan 1 per cosinus X itu akan sama dengan secant X ya, karena apa? Secant X itu kan kebalikan dari cosinus, artinya 1 per cosinus X itu sama dengan secant X. Nah, ini ternyata sama dengan pernyataan ini bahwa tan X dikali sinus X ditambah cosinus X itu sama dengan secant X. Nah, sehingga ini terbukti bahwa nilai tangen X dikali sin X ditambah cosinus X itu sama dengan secant X ya. Sampai sini tentunya sudah jelas ya. Nah, untuk lebih memperjelas ya, biar kalian lebih jelas lagi ya, nanti kalian bisa coba
soal berikut ini ya. Jadi latihan untuk membuktikan identitas trigonometri. Jadi buktikan identitas trigonometri berikut ya. Yang pertama, sin pangkat 4A dikurangi sin kuadrat A sama dengan kosinus pangkat 4A dikurangi kosinus kuadrat A. Kemudian sin B dibagi kosinus B dikurangi kosinus B dibagi sinus B sama dengan 2 sin kuadrat B dikurangi 1 dibagi sin B dikali kosinus B. Nah, silakan nanti ini dikerjakan ya. Oke, demikian saja untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.